Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pangan fungsional, yaitu komponen bioaktif dan fitokimia dalam bahan pangan fungsional. Seperti yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu terkait dengan definisi pangan fungsional, di sini sedikit mereview ya definisi pangan fungsional itu. Di mana poin pentingnya ketika kita berbicara mengenai pangan fungsional adalah pangan yang memiliki kandungan komponen bioaktif, di mana komponen bioaktif itu dapat memberikan atau berdampak positif ya bagi kesehatan manusia ya selain sumber zat gizi yang memang ada di pangan tersebut. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa itu komponen bioaktif? Ya, jadi komponen bioaktif merupakan senyawa aktif yang terdapat di dalam pangan fungsional. Dan komponen bioaktif ini memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan. Ya, jadi komponen bioaktif ini sebenarnya berbeda dengan nilai gizi yang ada di bahan pangan itu. Ya, kalau kalian ketahui gizi ya, zat gizi itu ada makro, ada mikro, ya di mana makro itu ada energi, ada protein, karbohidrat, lemak. Kemudian untuk yang mikronya yaitu vitamin dan mineral. Nah, itu adalah bagian dari zat gizi. Nah, kalau komponen bioaktif merupakan bagian non zat gizinya. Ya, yang terdapat di dalam suatu bahan pangan gitu ya. Baik itu buah ya, sayur, baik itu berbentuk daun, kulit kayu seperti cinnamon ya, kayu manis itu kan yang diambil adalah kulit bagian kulit pohonnya gitu ya. Jadi di masing-masing bahan pangan tersebut selain memiliki zat gizi ya, jadi memiliki juga namanya zat non gizi yang bisa kita sebut komponen bioaktif. Nah, komponen bioaktif ini akan memberikan efek yang menguntungkan, akan bermanfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Namun ya, kalau tadi saya bilang komponen bioaktif itu lebih banyak di zat non gizi, tapi zat gizi pun terutama zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral itu ada yang bertindak sebagai komponen bioaktif. Ya. Contohnya di sini ya, kalau mineral ada kalsium, yodium gitu ya. Kalsium dan yodium akan memberikan efek positif atau efek yang menguntungkan bagi tubuh gitu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai vitamin, ya ada asam folat, ada vitamin E dan vitamin-vitamin lainnya itu juga termasuk vitamin yang termasuk sebagai bioaktif. Nah, kemudian ini yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, komponen bioaktif non zat gizi, ya contoh-contohnya yaitu senyawa terpenoid, flavonoid, ya komponen sulfur, senyawa isoflavon, senyawa polifenol, serat pangan, hidrokoloid, mikroba, dan hasil metabolisme atau hasil metabolit lainnya itu termasuk zat non gizi yang bisa dikatakan sebagai komponen bioaktif. Ya, jadi berbeda gitu ya. Ada namanya zat gizi yang sudah kalian pelajari di mata kuliah semester pertama ya, dasar ilmu gizi yaitu ada zat gizi makro dan mikro. Ya, tetapi karena ini kaitannya dengan komponen bioaktif, berarti kita hanya mengacu pada zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Dan ada pula komponen bioaktif non zat gizi, artinya selain dari
vitamin dan mineral. Nah, adapun istilah lainnya ya sering disebut dengan fitokimia ya atau phytochemicals bahasa Inggrisnya ya atau fitonutrien itu sama saja. Jadi fitokimia ini diambil dari kata fito. Ya, fito artinya tanaman. Ya, kimia adalah zat-zat kimia. Jadi bisa diartikan bahwa sekelompok zat kimia dalam tanaman yang teridentifikasi dapat berperan aktif dalam pencegahan penyakit. Ya, jadi kalau sebutannya fitokimia berarti secara khusus ya zat kimia yang ada di dalam tanaman yang memiliki efek kesehatan ya yang berdampak positif. Nah, dalam ilmu pangan meliputi berbagai bahan tanaman dengan struktur yang berbeda yang mampu memberikan efek mempromosikan kesehatan. Ya, nanti kita akan lihat apa saja sih yang termasuk fitokimia. Nah, istilah lainnya tadi ada phytonutrients. Phyto tadi artinya tumbuhan, nutrients adalah zat gizi. Jadi didefinisikan sebagai zat alami yang terkandung di dalam tanaman yang bukan merupakan zat gizi. Ya, disintesis oleh tanaman, bukan berkaitan dengan metabolisme energi dan metabolisme anabolik atau katabolik, tetapi hanya pada tipe sel yang spesifik. Ya, jadi memang dia disintesis oleh tanaman di sel-sel tertentu gitu ya. Jadi di sel-sel tertentu ada namanya phytonutrients yang memang alami ada di dalam tanaman. Nah, yang pertama adalah antioksidan. Ya, kalau antioksidan pasti sudah sangat sering mendengarnya ya. Dari kata anti dan oksidan gitu ya. Anti atau oksidasi, jadi mencegah oksidasi. Antioksidan merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain. Ya, oksidasi adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel. Ya, jadi kalau dalam tubuh kita terjadi oksidasi, ya artinya terjadi reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas. Artinya reaksi ini adalah reaksi yang tidak baik, ya, jika terjadi dalam tubuh kita. Sehingga kita gitu ya sebagai manusia harus bisa mencegah agar tubuh kita itu atau sel-sel di tubuh kita tidak terjadi oksidasi. Ya, dimana kita tahu radikal bebas ini merupakan senyawa yang dapat memicu pertumbuhan sel yang tidak sewajarnya atau dapat merusak sel sehingga akan mengarahkan ke peradangan gitu ya. Kemudian nanti peradangan itu akan memicu penyakit-penyakit ya seperti penyempitan pembuluh darah, stroke ya, hipertensi, diabetes dengan sebagai tanda biokimianya ya biasanya LDL-nya meningkat, ya HDL-nya menurun, kolesterol darah atau kolesterol totalnya tinggi. Nah, itu adalah biomarker atau tanda biokimia yang bisa kita lihat gitu ya, apakah reaksi inflamasi di dalam tubuh kita itu meningkat atau tidak. Nah, salah satunya inflamasi itu atau peradangan terjadi karena reaksi oksidasi ini gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara mengkonsumsi antioksidan yang ada di sayuran ya maupun buah-buahan. Karena tadi sifatnya anti. Jadi dia akan mencegah proses oksidasi di dalam tubuh. Ya. Nah, antioksidan ini namanya dari kelompok flavonoids. Contoh dari antioksidan ada antosianin, ada flavonols ya. Kemudian
proantosianidin. Ya, jadi jenisnya banyak antioksidan. Ya, secara umum kita bisa bilang senyawa-senyawa ini adalah antioksidan, tetapi ketika kita teliti lagi begitu ya, banyak sekali jenis-jenis antioksidan dan pada setiap bahan pangan itu pasti akan berbeda ya sesuai dengan karakteristik dari bahan pangan itu sendiri, karakteristik kimianya ya. Nah, kemudian, nah ini pasti juga kalian sudah tahu ya. Jadi ada vitamin yang bertindak sebagai antioksidan, ya, yaitu vitamin C dan E. Ya, ini vitamin A juga termasuk ya, jadi A, C, E. Jadi bisa bertindak sebagai antioksidan, di mana akan melindungi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita agar tidak rusak karena oksidasi atau karena menempel ya dengan radikal bebas. Kemudian mineral juga bisa berfungsi sebagai antioksidan seperti selenium ya yang ada di ikan-ikan, kemudian daging merah, biji-bijian, hati, telur ya, kemudian bawang putih. Nah, kalau kita lihat nih bahan pangan contoh di dalam teh. Teh itu mengandung antioksidan. Tetapi apa jenis antioksidan yang secara khusus atau unik di dalam teh itu? Ya, namanya EGCG yaitu galokatekin ya. Jadi epigalokatekin galat atau EGCG ya. Fungsinya sebagai antioksidan ya, bisa juga sebagai anti-aterogenik. Artinya untuk mencegah proses penyumbatan pembuluh darah besar ya, kemudian antimikroba dan juga anti trombotik. Nah, jadi kalau kita lihat nih bagannya, ternyata antioksidan itu yang paling atas. Jadi bisa dibilang petuahnya ya paling tinggi ketuanya nih. Kalau kita mau lihat lagi, dibagi lagi menjadi enzimatik antioksidan dan non-enzimatik antioksidan. Ya, kalau yang vitamin, mineral itu termasuk non-enzimatik. Ya, jadi sangat banyak sekali jenis-jenisnya. Ya, ada polyphenols. Polyphenols itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang flavonoid, ada yang phenolic acid. Dari flavonoid juga diturunkan lagi gitu ya, secara spesifik sesuai dengan apa yang ditemukan dalam bahan pangan. Ya, kemudian ada namanya prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Nah, kalau kita berbicara ketiga ini, mungkin akan langsung mengacu ya kepada suatu minuman atau suatu brand gitu ya. Karena memang brandingnya cintai ususmu gitu ya. Karena di dalam usus itu kita perlu namanya probiotik dan prebiotik. Ya. Nah, apa itu probiotik? Ya, kita berbicara probiotik terlebih dahulu. Jadi adalah mikroorganisme yang hidup dan ditambahkan ke dalam makanan dan minuman dan memberi dampak positif untuk kesehatan. Ya. Jadi probiotik adalah bahasa mudahnya untuk bisa mudah dimengerti oleh kalian, probiotik itu adalah mikroorganismenya atau bakterinya. Ya, bakteri baik gitu ya dalam kutip. Nah, contohnya apa nih? Ya, jadi probiotik yang berasal dari bakteri asam laktat atau BAL, seperti Lactobacillus casei, ya, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum, dan Bifidobacterium berevae. Nah, ini contoh dari probiotik ya. Nah, kalau prebiotik adalah bahan pangan yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan dan difermentasi di usus besar, dan hasilnya dimanfaatkan oleh mikroorganisme di dalam usus besar. Kalau prebiotik, kata kuncinya adalah makanan dari si probiotik atau makanan dari mikroorganismenya.
yang diperoleh dari bahan pangan yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan gitu ya, sehingga karena tidak bisa dicerna pasti kan ada ampasnya gitu. Nah, ampas itulah yang difermentasi di usus besar ya, dan hasil fermentasinya ini dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai makanan dari si probiotik. Ya, jadi probiotik atau bakteri dalam usus kita ini perlu diberi makan juga gitu ya, sehingga dapat menjaga koloni-koloni bakteri baik ya di dalam usus ya, terutama di pencernaan kita. Banyak bahan pangan yang memiliki fungsi sebagai prebiotik. Ya, jadi bahan pangan yang memiliki fungsi sebagai makanan bakteri. Bisa serat, pati. Nah, serat, pati ini kan sebagian ya atau seluruhnya itu tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan, sehingga jalurnya yaitu harus difermentasi. Nah, hasilnya tadi bisa menjadi prebiotik. Kemudian ada oligosakarida. Ya, nah oligosakarida ini contohnya ada fosgos. Ya, kalau kalian sering nonton TV, di susu-susu anak gitu ya, ditambahkan fosgos, fruktooligosakarida dan galakto-oligosakarida, dan inulin juga ya terkadang. Karena ketiganya ini merupakan prebiotik ya yang bisa digunakan sebagai makanan dari bakteri baik itu. Sehingga bakteri baik di dalam usus dapat terjaga. Karena ada yang bilang kan kalau ususnya sehat, itu juga menandakan imunitasnya juga baik ya, atau daya tahan tubuh anak baik. Nah, ini ada inulin, fosgos ya. Jadi ketiganya kalau inulin ini dan fosgos ini berasal dari oligosakarida. Ya, sebenarnya oligosakarida ini kan salah satu jenis gula-gulaan ya, gula ya. Nah, ini juga sebagai makanan dari bakteri itu. Ya. Nah, baik inulin maupun fosgos tidak bisa dicerna, bisa difermentasi ya oleh mikroba yang ada di dalam usus. Nah, dari inulin fosgos ini memiliki efek kesehatan yang baik ya bagi tubuh. Jadi karena tadi sebagai makanan dan penyeimbang dari prebiotik gitu ya, probiotik bakterinya, sehingga dapat menghambat konstipasi. Nah, jadi tidak susah BAB-nya yang memperlancar BAB, dapat melunakkan feses, meningkatkan jumlah bakteri yang ada di usus, kemudian menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan. Jadi justru dengan adanya makanan usus gitu ya, fosgos, inulin, oligosakarida yang lainnya, serat, pati, itu dapat meningkatkan uh, kualitas dari koloni bakteri baik di dalam usus kita. Dan secara alami juga terdapat di umbi ya, umbi dahlia namanya ya, bawang putih, bawang merah, pisang, dan asparagus. Nah, kalau fos ya tadi ya, fruktooligosakarida berasalnya dari tumbuhan. Kalau gos, galacto-oligosakarida sumbernya dari hewani, ya dari susu. Oke, kalau tadi prebiotik dan probiotik, kalau sekarang namanya simbiotik. Simbiotik didefinisikan sebagai kombinasi antara prebiotik dan probiotik. Jadi di dalam simbiotik itu ada keduanya. Ada bakterinya dan ada makanan dari bakteri itu. Jadi satu paket begitu ya. Nah, contoh bahan pangan yang memiliki atau mengandung simbiotik yang banyak dikenal yaitu yogurt. Ya, yogurt simbiotik yang dibuat berasalkan dari fermentasi susu. Bakteri fermentasinya yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium dengan ditambahkan prebiotik bisa fosgos, pati resisten, dan inulin. Jadi yogurtnya ini istilahnya
modifikasi begitu ya. Yang tadinya yogurt ini hanya mengandung probiotik ya atau bakteri baik, tapi karena kita ingin mendesainnya menjadi simbiotik, berarti kita menambahkan prebiotik yaitu makanan dari bakteri itu. Jadi satu paket ya, di dalam satu makanan tersebut sudah ada probiotik dan prebiotik. Nah, pada saat fermentasi, di fermentasi ya, prebiotiknya tadi difermentasi, maka akan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang namanya asam butirat dan asam propionat dan asam asetat. Nah, ketiganya ini yang nantinya akan menjadi nutrisi atau yang dimakan gitu ya oleh bifidobakteria atau bakteri yang ada dalam usus besar. Sehingga bifidobakteria ini akan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Masih ingat ya, patogen yaitu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi akan ditekan tuh pertumbuhannya di dalam usus besar. Kemudian selanjutnya ada fitochemical ya, fitokimia, yaitu karotenoid. Nah, karotenoid ini bersumber dari aneka sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga karotenoid ini akan memberikan pigmen warna merah dan kuning yang penting untuk proses fotosintesis. Ya, jadi kalau kita berbicara pigmen warna merah dan kuning mungkin sudah terbayang ya kira-kira ya sayur atau buah yang berwarna merah dan kuning itu apa saja. Dan itulah dan bahan pangan tersebutlah yang mengandung karotenoid. Nah, karotenoid juga kalau kita ingin bedah lagi gitu ya, ada yang namanya karotenoid yang bebas oksigen dan ada yang mengandung oksigen. Kadar karotenoid pada serum manusia terutama mengandung karotenoid bebas oksigen alfa dan beta karoten. Nah, karotenoid ini juga termasuk likopen ya yang ada di semangka, ada di tomat, lutein, xanthofil, zeaxanthin dan beta kriptosantin. Karotenoid ini akan bertindak sebagai antiinflamasi atau anti peradangan dan juga sebagai antioksidan. Contohnya apa? Ya, contohnya buah dan sayur yang berwarna orange atau kuning, ya, atau merah juga ada yang mengandung karotenoid. Nah, beta karoten dalam wortel dan likopen dalam tomat bersifat tahan terhadap pemanasan. Sementara xanthofil yang terkandung di dalam sayuran hijau bersifat tidak tahan terhadap panas. Ya, jadi karena tadi tomat mengandung likopen yang termasuk ke dalam kelompok karotenoid. Jadi ada yang menyarankan tomat ini perlu dimasak terlebih dahulu ya agar likopennya aktif gitu ya karena tadi likopen di dalam tomat itu sifatnya tahan terhadap pemanasan. Jadi dia lebih aktif bukan lebih aktif ya, lebih mudah diserap oleh tubuh karena sudah dalam bentuk aktifnya. Jenis-jenis karotenoid ada banyak, ada beta karoten yang paling umum kita dengar. Ya, ini ada di buah dan sayur seperti wortel, labu, mangga, daun dengan warna hijau gelap ya. Jadi beta karoten ini merupakan calon vitamin A, calon yang akan dibentuk sebagai vitamin A atau bahasa kimia namanya prekursor vitamin A. Ya, yang berarti nantinya ketika masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dikonversi menjadi vitamin A. Ya, yang dapat langsung diserap oleh tubuh. Kemudian ada likopen, ya ada di tomat, semangka, paprika merah. Ya, dan ini manfaatnya sebagai perlindungan terhadap penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Kemudian ada zeaxanthin yang ada di bayam dan brokoli. Ya, kemudian ada lutein
Di bayam juga ada kale, brokoli, ya, kemudian alpha karoten yang ada di buah dan sayuran orange seperti wortel, labu, mangga. Ya, kemudian ada namanya astaxanthin yang memberikan warna merah atau orange pada lobster. Nah, ini kalau yang hewani ya. Udang, salmon, dan krustasea lainnya atau hewan yang bercangkang lainnya. Kemudian ada namanya fitosterol ya. Fitosterol eh, mudahnya itu ada yang ada di tanaman. Tapi kalau kolesterol itu yang ada di hewani. Justru fitosterol dan kolesterol ini bertolak belakang ya cara kerjanya. Ketika kita berbicara mengenai fitosterol, maka cara kerjanya justru akan uh, positif gitu ya. Dapat menurunkan kadar kolesterol ya dan menghambat penyerapan kolesterol. Tetapi kalau kolesterol itu sendiri justru malah meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah gitu ya. Jadi cara kerjanya berbeda. Sumber utamanya fitosterol itu ada di benih tanaman ya, banyak di tanaman seperti kacang-kacangan dan juga minyak atau biji-bijian. Nah, sejak tahun 1950 fitosterol juga sudah dikenal dengan manfaat fungsionalnya. Tadi ya yang menurunkan kadar kolesterol dan menghambat penyerapan kolesterol. Kemudian ada namanya limonoids ya, termasuk fitokimia yang juga terdapat di buah jeruk, beraroma manis atau asam, dan tumbuhan lain dari family Cucurbitaceae. Ya. Nah, limonoids ini yang menyebabkan rasa pahit pada buah jeruk. Ya. Nah, ini adalah potensi-potensi limonoids yang berdampak baik terhadap tubuh kita gitu ya. Yang dilihat dari seluler ya, jadi di tingkat sel. Di mana limonoids jeruk ya dapat menginduksi apoptosis dan menghambat proliferase. Ya, jadi menginduksi apoptosis artinya dapat memicu kematian sel gitu ya secara otomatis. Kemudian menurunkan potensi membran mitokondria, ya, meningkatkan regulasi ekspresi sel. Nah, ini adalah manfaat limonoids yang dapat dirasakan pada tingkat sel. Kemudian yang ketujuh ada antosianin, ya, senyawa fenolik yang termasuk ke dalam flavonoid dan bertindak juga sebagai antioksidan. Di sini dia akan mampu menghambat HMG-CoA reduktase. Nah, HMG-CoA reduktase adalah enzim yang memang fungsinya untuk membentuk kolesterol di dalam hati. Sehingga karena enzim ini dihambat oleh antosianin, otomatis jalur biosintesis kolesterol di dalam hati juga akan menurun ya sintesisnya. Kemudian antosianin juga dapat menghambat pembentukan mevalonat yang berdampak pada penurunan biosintesis kolesterol ya. Ya, jadi karena adanya antosianin, mevalonat tidak terbentuk sehingga berdampak penurunan biosintesis kolesterol. Kemudian ada isoflavon. Ya, ini banyak ditemukan di kelompok Leguminosae atau kelompok kacang-kacangan, terutama kacang kedelai. Ya, kacang kedelai ini mengandung bahan aktif fisiologis ya seperti fitosterol kedelai, soya saponin, protein kedelai, lecitin ya yang memiliki efek kesehatan untuk mencegah obesitas, menurunkan kadar glukosa darah, mengurangi resiko osteoporosis, kanker payudara dan efek antioksidannya itu sendiri.
Nah, secara studi gitu ya, sudah dilakukan penelitian bahwa konsumsi pangan tinggi olahan dari kacang kedelai itu juga berhubungan dengan rendahnya kejadian kanker berkaitan dengan hormon. Ya, kemudian juga dapat menurunkan ya gejala menopause, osteoporosis, dan penyakit kardiovaskuler. Dan isoflavon ini juga diketahui dapat memperbaiki kontrol glikemik dan mendukung kehilangan berat badan. Jadi dia ini kaitannya dengan metabolisme ya di dalam tubuh. Nah, isoflavon ini terdiri dari struktur namanya diazein dan genistein ya. Oke, tadi kita sudah berbicara terkait dengan komponen bioaktif, ya fitokimia. Nah, sekarang kita lihat apa saja bahan-bahan pangan lokal yang ada di Indonesia yang bisa bernilai sebagai pangan fungsional. Pertama, pasti ada bawang-bawangan ya. Bawang-bawangan ini memiliki alliums, ya baik itu bawang putih, daun bawang, yang kaitannya dengan penurunan kolesterol dan diketahui mempunyai efek perlindungan terhadap penggumpalan darah gitu ya. Dan juga dapat berdampak positif terhadap penurunan resiko penyakit kardiovaskular. Ya, bawang ini banyak ya sekarang, selain bawang-bawang yang memang sering kita gunakan untuk masak ya, memasak, ada namanya juga bawang dayak, ya sekarang juga ada namanya bawang yang difermentasi atau black garlic. Nah itu uh, pasti secara positif dapat memberikan efek yang baik untuk kesehatan kita ya jika dikonsumsi. Nah, ekstrak bawang putih dan bawang bombay juga diketahui memiliki efek antibiotik. Ya, jadi antibakteri, antioksidan, kemudian hipoglikemik, jadi mencegah kadar gula darah rendah di dalam darah. Kemudian anti trombotik, ya, jadi apa namanya, mencegah pembentukan plak di pembuluh darah kita. Nah, ini juga ya saya tangkap, saya screenshot gitu ya dari buku klasifikasi fitokimia dan efek fungsionalnya seperti apa ya. Misalkan yang ada di wortel, tomat, jeruk dan lain-lainnya ini memiliki fungsi karotenoid ya, dengan manfaat sebagai antioksidan ya, melindungi dari jenis-jenis kanker, kemudian kanker ya, kanker rahim, prostat, kanker saluran cerna dan paru-paru. Kemudian ada fitosterol yang banyak di sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan fungsinya, manfaatnya apa, nanti silakan dibaca lebih lanjut. Ya, ini seperti rangkumannya begitu ya dari penjelasan tadi. Oke ya, kemudian tadi selain bawangan ada juga ubi ya. Di sini ada ubi jalar. Protein dalam ubi jalar disebut ipomein ya, yang bisa dikonversi menjadi polipeptida atau rantai asam amino gitu ya. Tapi ubi jalar ini juga mengandung vitamin A ya, sebanyak 7.000 IU dan mineral kalsium sebanyak 30 mg per 100 gramnya. Ini contohnya ya, seperti yang kemarin, ubi itu ada tiga jenis ya, dan dengan tiga warna yang berbeda-beda, ada yang ungu, kuning. Nah, itu memiliki fitokimia yang berbeda-beda. Ya, kalau yang ungu namanya antosianin. Nah, antosianin ini adalah bahan pangan yang zat bioaktif yang memberikan pigmen juga, namanya pigmen ungu atau biru gitu ya. Seperti di bunga telang itu ada juga antosianinnya. Kemudian ada kol ungu itu juga ada antosianinnya. Jadi dia yang memberikan warna-warna
ungu atau biru gitu ya. Kemudian ada ubi jalar kuning ya, yang mengandung beta karoten atau provitamin A. Ya, yang biasanya warna-warna bahan pangannya itu kuning, orange, ataupun bahkan merah. Nah, ini kalau kita bandingkan ya dari ketiga ubi, ya ternyata kalau kita lihat dari komponen bioaktif khasnya ya, antosianin memang lebih banyak di ubi jalar ungu. Karena memang sifatnya antosianin ini adalah memberikan pigmen warna ungu ya atau biru. Seperti yang ada tadi di bunga telang, di apa nih ubi ungu gitu ya. Kemudian ada ganyong. Nah, ini ganyong ya. Mungkin ada yang sudah pernah ganyong, sudah pernah mendengar ganyong atau belum gitu ya. Jadi ini termasuk umbi-umbian juga. Dia mirip laos ya, lengkuas bentukannya, mengandung flavonoid, polifenol dan lain-lainnya ya. Nah, ini ada jenisnya juga. Ya, ada ganyong merah, ada ganyong putih yang memiliki komposisi gizi juga pastinya berbeda. Ya. Berbeda tetapi kalau dilihat secara kasat mata tidak terlalu beda jauh gitu ya. Mungkin kecuali kalau kita lihat dari apa namanya beta karotennya gitu akan berbeda. Di mana yang ganyong merah beta karotennya akan lebih banyak karena dia memberikan warna orange dan merah gitu ya dibandingkan yang ganyong putih. Nah, ini semua bahan pangan ya selain kita bisa konsumsi secara langsung, kita juga bisa produk development ya atau pengembangan produk gitu. Nah, ini contohnya lagi ada gembili, ya ubi gembili. Dia juga mengandung glikoprotein, polisakarida, ya, kemudian diosgenin yang memang secara alami dapat meregulasi metabolisme kolesterol dan juga sehingga menurunkan resiko penyakit jantung gitu ya dan mempunyai efek esterogenik. Oke, kemudian selain tadi umbi-umbi yang sudah saya sebutkan ya, yang sekarang lagi hits juga karena apa namanya berasnya gitu ya, yang dijadikan beras, itu ubi porang ya atau konjak. Nah itu atau shirataki ya kalau sudah diolah jadi mie, menjadi nasi itu berasal dari ubi porang gitu ya yang memang asalnya Indonesia. Jadi seakan kalau kalian ingin produk development terkait dengan umbi-umbian termasuk umbi apa tadi porang ya juga bisa diteliti gitu ya. Mungkin saja nanti produk kalian bisa diadvokasi gitu ya misalkan ke pemerintah daerah atau ke apa dinas pariwisata atau dinas perdagangan itu nanti bisa menjadi salah satu uh, apa ya keunggulan dari Lampung begitu ya karena kalian sudah membuat produk yang berasal dari umbi porang gitu ya jadi jangan kalah dengan negara Jepang ya yang mengolah umbi porang sedemikian rupa sehingga kita yang mengkonsumsi di sini pun lupa bahwa umbi porang itu mentahnya asalnya dari Indonesia. Oke, kemudian di sini ada daun kelor ya. Siapa yang tidak tahu daun kelor? Jadi biasa disebut dengan miracle tree ya atau pohon keajaiban atau superfood karena memang kandungan zat gizi dan juga komponen bioaktif itu lebih banyak ada di daun kelor dibandingkan dengan bayam ya berkali-kali lipat. Nah, nama ilmiahnya itu namanya Moringa oleifera. Ya, eh, jadi saya pernah lihat nonton video gitu ya.
Di Korea ada yang makan cookies atau kue dari Moringa oleifera. Kelihatannya keren ya karena mereka menyebutnya Moringa oleifera. Ya, tetapi ketika kita bilangnya kelor itu ada skeptis tersendiri ya bahwa itu kurang menarik. Ya, jadi mungkin kalian bisa mengembangkan produk-produk yang berbahan dengan daun kelor gitu ya, tetapi dikemas dengan lebih menarik dan juga modern. Ya, kalau kita menggunakan moringa, apa namanya, kata-kata moringa juga lebih apa ya, cakupannya itu lebih luas gitu ya untuk tidak hanya di kalangan Indonesia, tapi bisa di kalangan luar Indonesia. Nah, ini ya daun kelor sebenarnya direbus, dijadiin bening juga apa namanya sudah enak gitu ya. Tapi banyak juga penelitian-penelitian yang mengembangkan ya sebuah produk atau beberapa produk yang asalnya dari daun kelor. Nah, kalau yang gambar B ini buahnya ya, ternyata ini buah daun kelor, buah kelornya. Ini tadi saya bilang bahwa daun kelor itu memiliki kandungan zat gizi dan juga komponen bioaktif yang beberapa kali lipat lebih besar ya dibandingkan dengan buah-buah atau sayur-sayur lainnya ya. Ya, kalau dibandingkan dengan pisang bahwa potasium itu adalah kalium ya lebih tinggi 3 kali lipat ya dibandingkan oleh pisang. Kemudian kalau dibandingkan dengan apa ini brokoli ya 15 kali lebih. Ini sorry bukan brokoli ini yang daun kelor bentuknya bubuk ternyata lebih banyak ya potasiumnya 15 kali. Kemudian dibandingkan dengan juga wortel yang kaitan dengan vitamin A-nya, zat besi yang ada di dalam bayam, ya, kemudian vitamin C, kalsium dan juga protein ya yang ada di yogurt ternyata sangat superfood sekali gitu ya. Berkali-kali lipat lebih tinggi gitu zat gizinya, terutama yang dalam bentuk bubuk. Kenapa yang bubuk lebih tinggi? Karena di bubuk ini sudah terkonsentrasi ya, sudah tidak ada lagi kandungan airnya, bukan tidak ada, hanya sedikit kandungan airnya gitu ya. Kemudian beda ya 100 gram bubuk daun kelor dengan 100 gram daun kelor itu akan berbeda ini komposisi dari zat gizinya. Yang mana yang bubuk pasti akan lebih tinggi, makanya di sini lebih tinggi semua nih, beberapa kali lipat dari daun segarnya ya. Nah, kemudian ini tempe juga nih ada ya, tempe superfood ya yang merupakan produk fermentasi dari kedelai dengan bantuan bakteri Rhizopus oligosporus yang memberikan efek hipokolesterolemik. Ya, jadi menurunkan kadar kolesterol dalam darah, anti diare juga ya. Kemudian tempe ini juga memiliki lemak esensial ya, isoflavon juga yang bisa berfungsi sebagai anti kanker ya, kemudian mengandung vitamin B12 dan serat yang tinggi ya disertai dengan fosfor. Nah, tempe ini juga sekarang banyak penelitiannya, banyak yang mencoba membuat tempe tetapi kacangnya bukan dari kacang kedelai karena kan pada umumnya kacang kedelai ya. Jadi banyak sekali pengembangan produk terkait tempe ini dan olahannya juga sangat banyak. Tidak hanya digoreng atau dijadikan sayur tetapi yang sweets ya yang dijadikan dessert itu juga sangat banyak. Nah, ini ada lebih mudahnya gitu ya, ada penggolongan buah sayur ya berdasarkan warna. Jadi kalau ada sayur atau buah yang warnanya kuning gitu ya berarti mengandung vitamin B, beta karoten pastinya, lutein ya. Kalau yang hijau itu mengandung asam folat, vitamin C, vitamin K. Kemudian kalau yang merah itu pasti likopen ya, khasnya likopen. Kemudian kalau yang white
Yang putih ya ada flavonoid, potasium, quercetin, vitamin C. Kemudian kalau yang orange hampir sama ya dengan yang yellow, ada beta karotennya juga dan juga lycopene. Ya, jadi ini eh, penggolongan warna ini akan mempermudah kalian untuk menjelaskan gitu ya. Oh, kalau buahnya merah misalkan pasti mengandung likopen. Ya, apa saja buah yang merah atau sayur yang merah? Ada paprika, ada semangka, ada tomat gitu ya. Nah, kalau yang orange pasti mengandung beta karoten. Apa saja yang orange? Ada eh, labu apa namanya? Labu ya, kemudian wortel dan jeruk juga punya beta karoten. Baik, nanti jika ada pertanyaan, silakan disimpan dan ditulis terlebih dahulu. Ketika kita bertemu di pertemuan selanjutnya, silakan ditanyakan, gitu ya. Nah, ini ada tugas dari saya. Jadi, tadi saya sudah sampaikan dan menjelaskan terkait dengan komponen bioaktif yang ada di dalam suatu bahan pangan. Nah, sekarang kalian secara individu akan membuat tugas dalam bentuk PowerPoint mengenai suatu bahan pangan fungsional dan harus berbeda dengan teman lainnya ya. Harus berbeda dengan teman lainnya. Nah, di sini maksimal 10 slide saja ya, tidak perlu banyak-banyak. Tadi dari cover, kemudian ada gambaran potensi dari sisi produksi dan pemanfaatan bahan pangan tersebut. Ya, jadi ada cover, kemudian bahan pangan apa yang akan kalian pilih gitu ya untuk bisa dijadikan tugas ini, kemudian gambarkan potensi dari sisi produksinya. Ya, misalkan produksinya sekian per tahun gitu ya. Kemudian pemanfaatannya bagaimana? Oh, misalnya masih konvensional pemanfaatannya atau hanya sekedar dijadikan sayur dan lain-lainnya sehingga bisa menjadi peluang gitu ya untuk kalian dapat mengembangkan produk itu menjadi produk yang lebih unik ya, beragam jenisnya. Kemudian slide selanjutnya, setelah kalian pilih bahan pangannya, kalian juga akan ulik apa komponen bioaktif yang unggul, ya artinya yang utamanya yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut. Ya, kemudian dijelaskan juga apa manfaat dari masing-masing komponen bioaktifnya. Kemudian di slide selanjutnya, cantumkan juga nilai gizinya per 100 gram ya. Baik itu ditambah dengan nilai dari komponen bioaktif yang kalian tulis di sini ya. Jadi tidak hanya nilai gizi, vitamin, mineral, kemudian zat gizi makro, tapi komponen bioaktif per 100 gramnya juga harus ditulis. Nah, kemudian yang terakhir di sini carilah contoh-contoh olahan yang dapat dibuat dari bahan tersebut dan harus bersumber dari hasil penelitian di artikel jurnal, minimal 3 jurnal. Artinya dalam satu slide nanti ada satu jurnal. Ya, jadi contohnya apa? Dalam bentuk olahan apa yang ada di artikel tersebut? Ya, kemudian cantumkan juga formula terbaiknya atau resep terbaiknya dari hasil penelitian itu. Ya, ini nanti bisa dijadikan dasar ide kalian juga nantinya pada saat praktikum ingin membuat apa. Ya, pengembangan produk pangan fungsionalnya. Nanti tugasnya akan dipresentasikan tanggal 25 Maret 2025. Ya, jadi nanti kita bertemu di hari itu ya sebelum kita libur lebaran ini kalau tidak salah ya. Atau misalkan kalau ini sudah libur, kita akan arrange jadwalnya kembali. Ya, yang penting ini kalian kerjakan ya semaksimal mungkin. Ya, jangan hanya asal kopas atau copy paste, tapi benar-benar kalian baca. Ya, saya tidak muluk-muluk ingin semua yang ada di jurnal itu masuk, tetapi yang penting adalah apa olahannya, ya bentuk olahannya di masing-masing jurnal itu.
Kemudian cantumkanlah formula terbaiknya. Nah, misalkan kalian menemukan jurnal yang kombinasi dua bahan pangan. Nggak masalah ya, tidak masalah kalian masukkan saja di dalam tugas ini. Contoh misalkan kalian pilih bahan pangan itu daun kelor. Ya, tapi di dalam jurnal ternyata daun kelor itu banyak dikombinasikan dengan bahan lain, misalkan dengan rumput laut. Itu boleh dimasukkan di poin contoh olahan ini. Ya, kemudian dikombinasikan dengan misalkan buah bit gitu, boleh ya, silakan saja diekspor ya, dan juga nanti ditulis sumber jurnalnya ya di setiap slide-nya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan atau belum paham, silakan si Pen bertanya kepada saya gitu ya. Jadi jangan PC satu-satu, tetapi melalui si Pen-nya. Nanti si Pen-nya akan bertanya langsung kepada saya by WA. Gitu ya. Nah, ini keywords atau kata kunci supaya kalian lebih mudah untuk mencari artikel penelitian di Google Scholar gitu ya. Gunakanlah kata-kata formulasi ya. Misalkan formulasi Don Kelor, nanti akan keluar semua artikel yang berkaitan dengan itu. Atau misalkan formulasi bahan pangan apa, terserah ya. Kemudian pengembangan produk buah bit ya, atau pangan fungsional misalkan ubi jalar gitu, nanti akan keluar semua artikel yang kaitannya dengan pangan fungsional atau pengembangan produk. Ya, nanti kelihatan olahan-olahannya itu apa saja yang sudah pernah dilakukan. Kemudian tambahan satu lagi ya, jadi nanti di slide terakhir di tugas kalian dari semua olahan yang sudah pernah dilakukan, kira-kira kalau kalian sendiri akan membuat pangan olahan seperti apa? Contoh olahannya gitu ya. Nah, itu ada di slide terakhir ditambahkan gitu ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan pada hari ini, pada kali ini. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Jika ada pertanyaan, silahkan dikumpulkan dulu dan silahkan juga ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.